Hai, welcome back. Kali ini gue akan bahas tentang Poseidon. Masih dari mitologi Yunani yang kemarin gue sedikit bahas tentang Zeus. Dan gue akan sedikit membedah siapa itu Poseidon. Dan ini agak sedikit berbeda dengan filmnya. Yang udah nonton pasti agak sedikit tahu tentang ceritanya. Yuk kita lihat kayak apa ceritanya. Kalau menurut orang Yunani kuno, Poseidon adalah dewa yang menciptakan pulau-pulau baru dan membuat laut menjadi tenang. Tetapi, jika Poseidon sedang marah, dia akan membenturkan trisulanya dan menyebabkan banjir, gempa bumi, dan kehancuran kapal laut. Maka, para pelaut di sana berdoa pada Poseidon agar perjalanan mereka aman. Kadang-kadang dengan menenggelamkan kuda sebagai persembahan, karena memang si Poseidon ini juga dilambangkan katanya sebagai dewa dari kuda. Nah, kenapa dia bisa disebut juga sebagai dewa kuda? Jadi konon katanya tuh Poseidon juga punya sisi gelapnya dan cerita kekerasan seksual. Bahkan diceritakan dalam Yunani kuno ini banyak banget cerita-cerita pemerkosaan, pertama tentang Medusa, dan dia juga mengejar seseorang dewi yang namanya Demeter. Nah, Demeter inilah yang mencoba untuk lari, dan dia ternyata si Demeter ini mengubah dirinya menjadi kuda biar tidak terkena oleh Poseidon. Dan karena Poseidon dia tahu, dia pun berubah menjadi kuda jantan. Nah, disitulah lahirlah anak yang namanya, kalau kita kenal tuh pasti namanya Pegasus. Dan itu ternyata adalah anak dari Poseidon. Dan cerita Poseidon juga memperkosa Medusa. Ini kenapa dia Medusa itu wajahnya buruk rupa dan jadi menyeramkan, itu karena dia dilakukan oleh si Athena karena sangat marah sehingga dia mengubah Medusa menjadi jelek dan rambutnya menjadi ular. Dan beberapa legenda juga menyatakan bahwa Poseidon menjadi bapak domba jantan yang memiliki bulu emas. Siapa lagi tuh ya kan? Sedikit berbicara tentang Athena, Athena itu adalah menjadi dewi perlindungan kota Athena. Jadi ada kota Athena. Tapi itu setelah melakukan persaingan dengan Poseidon. Pada festival akhir tahun, ada pendeta Athena dan pendeta Poseidon berkumpul di altar suci. Poseidon dan Athena kemudian akan memberikan hadiah untuk rakyat Athena, akan memilih salah satu hadiah tersebut. Nah, Poseidon membenturkan Sisula ke tanah dan air menyembur keluar. Air tersebut asin dan tidak terlalu berguna ternyata. Versi lainnya menyebutkan bahwa Poseidon memberikan kuda pada rakyat Athena, sedangkan Athena sendiri memberikan mereka pohon zaitun. Nah, dalam mitologi Romawi yang agak sedikit hampir mirip lah ya, kalau Poseidon tuh disebutnya tuh sebagai Neptunus. Poseidon merupakan dewa penting di beberapa kota di Yunani. Nah, di kota Athena yang lebih dipuja selain Poseidon hanyalah Athena. Sementara di Korinth dan banyak kota lainnya di Yunani, dia adalah dewa yang paling disembah. Dan ternyata si Poseidon ini juga termasuk dewa yang paling disembah ya di beberapa kota di Yunani khususnya. Jadi di kota Athena, Poseidon bersaing dengan Dewi Athena. Poseidon menunjukkan kekuatannya dengan memukul sebongkah batu dengan trisulanya, menyebabkan keluar air laut dan mata air di Akropolis. Kalau sementara Athena itu dia menumbuhkan sebatang pohon zaitun di dekat mata air tersebut. Lalu ditentukanlah oleh seluruh warga Athena akan memilih dewa mana yang menjadi dewa utama di kota tersebut. Semua pria memilih Poseidon, sedangkan wanita dia memilihnya si Dewi Athena. Akhirnya yang menang adalah Athena. Itu cuma unggul 1 suara. Nah, terus Poseidon marah besar dan membuat daerah Artika yang meliputi kota Athena dan daerah sekitarnya mengalami banjir. Untuk menenangkan Poseidon, rakyat Athena memutuskan untuk menyembah Poseidon juga. Mereka juga mengatakan bahwa di hari kemudian para wanita tidak boleh untuk memilih. Poseidon pun kini tak marah lagi. Jadi karena kemarahan, karena kalah, akhirnya ya kota Athena juga nurut ya sama si Poseidon ya.
dan membuat wanita akhirnya tidak boleh memilih. Dan pada akhirnya kota Athena pun juga menghormati atau menyembah si dewa Poseidon. Nah, untuk menghormati Poseidon, mereka sering mengadakan festival utama itu yang dirayakan tiap tahun di dekat tanah genting Korintus. Karakternya sebagai dewa laut akhirnya menjadi yang paling menonjol dalam seni, dan dia diwakili oleh atribut Trisula, lumba-lumba dan tuna. Poseidon juga sering digambarkan dengan kerang laut atau binatang laut lainnya. Seperti kebanyakan dewa laut, dia mempunyai kemampuan untuk mengubah wujudnya. Tetapi Poseidon tidak mempunyai kekuatan meramal. Figur Poseidon tidak mencirikan karakter keagungan seperti saudaranya Zeus, tetapi semakin mencerminkan ciri khas lautan yang dapat berganti-ganti, kadang bergejolak dan kadang tenang. Walaupun pernah bersaing untuk merebut kota Athena, dan mau tidak mau Poseidon juga diakui di kota Athena biarpun dia kalah pemilihan. Ini Athena dan Poseidon pernah melakukan kerjasama. Itu contohnya Athena itu pernah membuat kereta pertama yang ditarik oleh kuda ciptaannya Poseidon. Athena juga pernah membuat kapal pertama yang berlayar di laut tempat kekuasaannya Poseidon. Kalau dalam seninya, Poseidon sering digambarkan sedang menarik kereta kuda di daerahnya, dan kuda yang dapat berlaku di atas air, dia dihubungkan dengan lumba-lumba dan Trisula. Poseidon selalu digambarkan sebagai seorang pria yang perkasa, berjenggot, dan membawa Trisula. Satu pukulan dari Trisula bisa membelah bumi. Poseidon juga kadang-kadang digambarkan bertubuh setengah ikan. Menyambung cerita dari Zeus, Poseidon adalah anak dari Kronos dan Rhea juga dia. Dan dia juga mau dibunuh juga, tapi diselamatkan oleh si Zeus. Dan akhirnya karena Zeus itu diceritanya menang, akhirnya mereka membagi-bagi bagian dan Poseidon mendapatkan di lautan. Dan ini cerita memang sangat berbeda dengan yang ada di film yang udah nonton. Karena kalau di film itu diceritakan bahwa ada ibunya Poseidon yang lari karena dipaksa menikah. Akhirnya ibunya Poseidon menikah dengan manusia, jadinya dia menjadi setengah dewa, manusia setengah dewa. Dan kalau dilihat dari filmnya, Poseidon itu benar-benar dari manusia lalu diangkat menjadi dewa dan menguasai lautan. Ini cukup menarik sih. Dan memang kalau diceritakan di filmnya itu, Poseidon itu memang sesuatu jadi hero ya. Tapi kalau menurut cerita mitologinya Yunani, menurut beberapa sumber, itu memang agak sedikit bertolak belakang. Tapi mana yang benar, itu pilihan Anda. Dan ini menurut saya adalah sesuatu hal yang menarik untuk dibahas, dan cerita yang kayaknya agak-agak mirip ya dengan kita kalau terutama dalam soal pemilihan gitu ya. Kalau kalah, ya gimana caranya biar menang. Ini cukup menarik. Dan jangan lupa juga materi besok kita akan bahas tentang Athena, karena tadi sedikit menyinggung tentang Athena. Dan jangan lupa kalau kalian suka, yang pasti subscribe, likes, and comment biar acara gua dan channel ini terus berlanjut dan pastinya akan semakin baik. Dan jangan lupa ikutin terus, dan peace out.